Oke, kita melanjutkan yang tadi tentang keberadaan Allah tadi. Ada yang terakhir ya. Nah, kita akan melihat satu pemikiran manusia yang semakin dibuka gitu kan. Semakin kita mengerti, maka kita semakin mempunyai kemampuan untuk menciptakan atau menemukan ilah-ilah dalam hidup manusia. Dan secara natural, teologi natural ya, secara natural manusia itu dapat mengenal Allah hanya melalui ciptaan. Jadi di luar itu manusia tidak memiliki kapasitas untuk menembus kepada pengetahuan surgawi, yang berarti pengetahuan wahyu yang secara khusus. Dan wahyu secara khusus itu hanya disampaikan di dalam pikiran dan cara Allah. Ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ya, Ibrani pasal 1 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Jadi Yesus waktu menjadi manusia itu pernyataan wahyu atau firman yang tertinggi, yang puncak dan tidak bisa digantikan oleh siapapun tentang keberadaan Allah. Nah, kita tadi mengenal bagaimana mereka mengenal pengetahuan tentang siapakah Allah itu dan mereka jatuh di dalam pengertian Allah yang disembah mereka adalah Allah yang diciptakan mereka. Allah yang dibuat oleh mereka, yang dikreasi oleh mereka. Nah, sedangkan di sini Allah berfirman dengan perantaraan dan terakhir adalah dengan anaknya. Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu kala, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nenek moyang itu siapa? Ya, orang Israel ya, dari Abraham semua dan selanjutnya. Maka pada zaman akhir ini dikatakan yang pertama adalah perantaraannya adalah nabi-nabi, melalui nabi-nabi. Dan pada waktu sebelum itu biasanya malaikat yang datang atau Allah yang menjadi berbentuk anthropomorfis seperti manusia datang dan menyapa Abraham. Itu malaikat Yahweh. Dan kemudian Yakub juga sama, ada malaikat Yahweh. Terus kemudian beberapa pertemuan, yaitu Yesus yang sebelum menjadi manusia, dia bisa mempunyai kapasitas menampakkan diri dan bisa berkumpul bergulat dengan Daud, dengan siapa ini, dengan Yakub, ya kan? Dan itu yang dirasakan oleh Yakub adalah dia berkumpul bukan dengan roh ya, tapi itu dengan tanda petik bersifat bisa dirangkul. Kalau roh kan nggak bisa. Dan itu bersifat seperti manusia, anthropomorphism, ya bentuk daripada eh, Allah yang bisa dirasakan dan dipeluk serta dipegang bergulat dengan manusia. Itu adalah Allah yang bisa dilihat gini kan. Abraham juga melihat malaikat Tuhan. Kalau Allah yang betul-betul Allah tanpa yang tendeng aling-aling itu, Allah yang di puncak daripada segala keberadaannya, itu tidak bisa dilihat, ya bisa ditemui. Dan Allah yang bisa ditemui adalah Allah yang menyatakan diri melalui firman. Jadi Allah itu berfirman dan di situ ada wujudnya, Yesus yang tanda petik yang belum menjadi manusia, tapi dia bisa dilihat oleh manusia. Dan itu karya prainkarnasi Kristus. Penampakan Yesus sebelum dia inkarnasi. Dan itu beberapa kali. Itu penting-pentingnya. Oke, saya tidak bahas lebih dalam tentang prainkarnasi Kristus, tapi saya akan bahas dari nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan. Nah, istilah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada dan dia Allah. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi saya tanya, yang menjadikan semesta alam hari pertama, kedua, ketiga, empat sampai hari keenam itu siapa? Siapa? Jadilah terang, jadilah manusia, jadilah binatang, jadilah semua gitu kan. Siapa itu yang berkata hari pertama satu, dua, tiga? Dan jawabannya di sini katakan oleh dia, siapa dia? Kristus. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi firman itu, Kristus itu, kemudian mengatakan, li jadilah terang. Jadi, dan siapa yang melaksanakan ini, yang membuat dan mengadakan semua adalah Kristus. Dan ini jelas sekali. Jadi dia di sini yang menciptakan semesta alam, segala sesuatu yang ada di semesta alam, bukan hanya dunia ini ya.
jagat semesta yang kelihatan, yang betul-betul realitas yang kita lihat ini, objek dan benda-benda segala sesuatu ini, itu diciptakan melalui dan di dalam Kristus. Dan ini jelas sekali ya. Nah, ini dikatakan bahwa ia telah menetapkan semua, itu semua akan dilaksanakan, serta segala semua yang ada semesta alam ini, itu di dalam dia. Dan dikatakan apa? Dikatakan bahwa perantaran anaknya itulah yang ia tetapkan, dari Yesuslah yang ditetapkan untuk mengerjakan segala sesuatu. Jadi bukan hanya keselamatan saya, bukan hanya tentang bagian-bagian yang orang Israel saja, tapi seluruh dunia semesta ini dan pengangkatan raja-raja dan kemudian diterbitkannya ada orang jahat seperti Raja Ahasverus itu, Nebukadnezar, Firaun semua. Itu siapa yang merancang menetapkan itu? Itu adalah Tuhan di dalam Kristus. Jadi di sini kita menangkap bahwa nabi-nabi, malaikat, ya kan, dan terakhir adalah Yesus Kristus. Terus saya tanya sekarang, coba kalian pikir. Terus ada pendeta mengatakan, waduh, saya mendapatkan firman baru. Kemarin malaikat ketemu saya dan dia memberitahu firman. Dia memberitahu masa depan Indonesia itu akan berdarah-darah, gitu kan. Dan ada demo yang besar dan akan Indonesia akan pecah, tidak ada NKRI, gitu kan. Dan dia ngomong gitu. Saya tanya, bisakah kita menerima ini? Setelah Yesus yang sempurna, perantaraan anak yang sempurna ini, dan sudah tidak ada lagi penyataan diri Allah, pewahyuan yang ada, kemudian diberikan yang baru, dan itu sudah berhenti. Kenapa berhenti? Karena Kristuslah puncak kemuliaan sempurna dari seluruh wujud kehendak Allah. Jadi selainnya apa? Ada nggak yang lain yang lebih sempurna dari Tuhan Yesus? Jawabannya nggak ada. Dan kenapa pendeta-pendeta ini berani mengatakan, saya bertemu dengan Roh Kudus. Saya mendengarkan Roh Kudus dan berfirman pada saya. Bolehkah dia mengatakan demikian? Jawabannya melalui Alkitab, itu adalah ajaran yang sangat menyesatkan. Kenapa? Apa kamu lebih hebat dari Yesus? Sehingga kamu dapatkan firman yang bisa kamu tambahkan dalam Alkitab. Yang bisa kamu istilahnya tuh lebih menyempurnakan lagi. Nggak ada. Jadi Yesus ini adalah yang terakhir di akhir zaman ini, penutupnya. Nabi-nabi selesai, semua selesai, dan Yesus yang menutup itu. Fungsi kenabian ada, gereja sebagai nabi, tapi bukan sebagai nabi dalam perjanjian lama. Kemudian Allah langsung ketemu dengan dia, bicarakan pada negara ini, kamu datang ke mereka, khotbahkan itu. Itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kenabian seperti ini sudah nggak ada. Sudah disempurnakan oleh Yesus. Raja sudah nggak ada, disempurnakan Yesus. Imam pun nggak ada, disempurnakan dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau saya mendengar orang-orang banyak katakan mimpi gitu kan, ketemu dengan tanda petik, ketemu dengan Roh Kudus, setan, Lucifer, dan lain-lain. Saya tanya, apa gunanya? Memang dia berfirman lebih hebat dari Tuhan Yesus? Apa dia bisa menutup dan menyempurnakan Tuhan Yesus? Itu nggak mungkin. Jadi semua yang ada yang mereka mimpi itu apa? Itu hanya mengafirmasi apa yang sudah ada sekarang sudah sempurna. Kalau itu nggak cocok, ya berarti mimpimu itu bukan mimpi sesuai dengan firman Tuhan. Prediksimu yang kamu lihat masa depan itu, yaitu karangan-karangan daripada kamu atau karangan daripada kegelapan, roh-roh gelap itu. Jadi kita tidak bisa menerima penambahan wahyu firman Tuhan ditambahkan kepada Yesus yang sempurna. Jadi, oh dia kurang sempurna, Pak. Jadi perlu ditambahkan lagi. Nah, disinilah kita melihat bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Di dalam siapa? Melalui dia, di dalam dia, dan dieksekusi oleh dia. Dari dia, bagi dia, dan oleh dia, dan semuanya hanya dipersembahkan untuk dia. Jadi di dalam Kristuslah Allah menerima segala kemuliaan dan pujian penyembahan semua melalui Kristus. Dan Bapa Surgawi itu, waktu Yesus menerima segala pujian, Engkaulah Allah, Tuhan kami, segala lidah mengaku.
Dan waktu Tuhan Yesus menerima pengakuan itu pengakuan dari mana? Itu pengakuan yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus sehingga dia dimuliakan. Terus saya tanya, kalau Yesus dimuliakan, siapa yang dimuliakan lagi? Ya Bapa. Kenapa? Ya karena dia mengangkat anaknya supaya dimuliakan manusia. Dan manusia akhirnya mengenal Bapa melalui Kristus. Dia juga dimuliakan dan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Ini sesuatu ajaran yang nanti kalau kalian mendengarkan ada orang-orang mengajar seperti itu, maka kita sudah bisa memikirkan dengan berpikir filosofis itu, dan kita berpikir secara kerangka berpikir yang sudah betul-betul diuji, tidak ada tambahan-tambahan yang lebih sempurna dari Tuhan Yesus. Yang melengkapi Tuhan Yesus, menambahkan atau mengurangi apa yang difirmankan oleh Kristus, dan dia adalah puncak dari kesempurnaan. Dan tidak ada nabi lain, imam lain, raja lain yang akan berdiri menggantikan Yesus selama sampai kedatangan Yesus kedua kali. Tidak boleh ada. Ya, kecuali di akhir zaman, antikristus. Dia akan mengangkat dirinya. Pendeta-pendeta palsu, nabi-nabi palsu, Injil palsu. Dan itu akan semakin banyak. Kok tahu Pak? Ya tadi itu pendeta-pendeta yang pendeta palsu, Injil palsu yang dia ngomong ketemu dengan Roro itu yang pernah ke surga, ke neraka. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang harus diuji oleh firman Tuhan. Bukan mereka menambahkan pada firman Tuhan. Tidak bisa. Ya, jadi di sini kita belajar secara ontis keberadaan. Jadi kalau keberadaan Yesus itu adalah sempurna, maka semua keberadaan yang lain nggak bisa berada di atas Tuhan Yesus. Semua berada di bawah. Semua diuji oleh dua. Semua akan diseleksi dan kemudian dikatakan benar salahnya oleh siapa? Ya oleh firman Kristus, bukan kita. Ya. Nah, di sini kita melihat beberapa siswa mahasiswa juga yang sudah mungkin selesai, mereka banyak berkumpul dengan pertemuan-pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan yang alumni STTP juga ada, dari MTS juga ada, dan beberapa pembinaan dan dari gereja-gereja juga ada. Mereka bertanya pada saya dan banyak itu WA. Pak, bener nggak ini akan terjadi gini-gini? Dan saya beritahu, kenapa kamu dengar mereka? Belajar firman Tuhan. Semua sudah ada dalam firman Tuhan. Dan tidak ada menambahkan apapun. Penglihatan mereka, visi mereka, itu tidak menambahkan apapun. Memang bisa gitu, nambahkan yang baru. Oh, ketemu dengan Bapak saya. Ada pendeta itu mengatakan, saya nggak ketemu Tuhan Yesus, saya ketemu Bapak Surgawi. Memang bisa kamu ketemu Bapak Surgawi. Kalau kamu ketemu, pasti kamu mati. Kamu pasti binasa. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melihat Bapak kecuali anak. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Terus ada orang mengatakan saya ketemu Allah Bapak Surgawi gitu. Memang kamu siapa gitu. Nah, di sini kita belajar melalui pengetahuan filsafat, kita mengenal bagaimana kita melihat semua keberadaan, bagaimana kita mengujinya, bagaimana kita kemudian menghubungkan dengan teologi kita, dengan pengetahuan kita, dan bagaimana Alkitab berbicara. Dan itu jelas dan tidak pernah kita kebingungan. Menentukan pengajaran sesat dan pengajaran yang benar yang murni, Yesus yang palsu dengan Yesus yang asli, Injil yang palsu dan Injil asli, nabi-nabi palsu dan yang asli, hamba Tuhan palsu, hamba Tuhan yang asli, pendeta palsu, pendeta yang betul-betul sehati dengan Tuhan, itu jelas sekali. Kenapa? Pasti mereka mengagungkan Kristus, meninggikan Kristus. Yang di sini nggak mau dia. Oh ini saya mendapatkan bukan melalui Kristus pun bisa saya. Nggak usah Roh Kudus pun saya bisa. Nah itu sudah keluar dari jalur firman Tuhan. Dan kita harus mengenal ini sebagai ajaran-ajaran yang menyimpang atau heresis, ya. Heretik itu artinya pengajaran yang nyempal, yang harusnya berjalan lurus, dia belok. Jadi tidak searah dan kemudian jauh, bahkan akhirnya nabrak ajaran itu sendiri dan menghantam ajaran yang benar. Dan siapakah yang akan hancur? Ya ajaran palsu. Ajaran benar itu nggak pernah saya takut saya mengajarkan kalau benar. Kamu mau pakai nama pendeta besar siapapun dengan cara apapun dengan penglihatan yang hebat apapun pasti hancur dengan sendirinya. Kenapa? Karena itu palsu. Yang palsu itu nggak pernah bisa dibakar menjadi murni. Itu pasti akan sesat semuanya dan pasti akan hancur. Ya, oke. Nah, kita akan lanjutkan pemikiran-pemikiran ya sekarang ya. Kita sebagai eh, menutup waktu yang kita ada ini. Nah, perhatikan ya. Diskusi tentang pemikiran keberadaan Allah itu
Orang yang paling banyak berpikir dan menuliskan itu adalah Thomas Aquinas. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa cosmological argument yang dipakai oleh Thomas Aquinas. Allah adalah semua yang bergerak, bergerak karena ada yang menggerakkan. Jadi kalau saya bergerak, oh berarti ada yang menggerakkan. Ada yang membuat saya bergerak. Dan kemudian semua kehidupan, baik itu tumbuhan apapun, dari mana dia bergerak, bagaimana dia bertumbuh, itu pasti ada yang menggerakkan. Nah, siapakah yang menggerakkan itu yang tidak bergerak dan dia tidak pernah digerakkan oleh siapapun. Nah, itu disebut sebagai the omniscience, the omni-being, pengetahuan yang maha itu dan pribadi yang maha itu. Nah, Thomas Aquinas menggunakan itu. Mulai dari gerak yang tidak bergerak, sebab yang tidak disebabkan, pengetahuan yang tidak pernah kekurangan dalam dirinya dan dia selalu penuh dengan pengetahuannya, sumber dari segala pengetahuan. Dan kita ini kan pengetahuan dari alam semesta kita dengar tambahin gitu kan. Allah tidak perlu menambahkan pengetahuan pada diri sendiri karena seluruh pengetahuan bersumber pada dia dan di dalam seluruh hidup daripada Allah sendiri itu tidak terbatas. Sehebat apakah Allah, seajaib apa? Saudara, ya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Jadi being sebagai titik awal teologi secara natural. Kamu ingin mengenal Allah, kamu harus ketemu dengan pribadi keberadaan yang tadi itu tidak digerakkan oleh siapapun, tapi menggerakkan sesuatu. Tidak disebabkan oleh siapapun, tapi menyebabkan semua itu terjadi dalam rancangan dia. Nah, Jonathan Edwards lebih ke arah dia lebih mengatakan bahwa seluruh keberadaan berasal daripada bagaimana Allah memiliki dan membuka komunikasi dengan dunia ini, dengan alam semesta, dan bahkan burung pun bisa berkomunikasi dengan Allah. Dengan apa? Dengan kicauannya. Dia bisa menyembah Allah dengan setiap pagi dan puji-pujian yang indah dan semua pohon semua bergerak bertepuk tangan untuk Tuhan. Jadi ada kan? Biarpun gunung-gunung beranjak, pohon-pohon bertepuk tangan dan semuanya ber, apa ya istilahnya orang itu menyembah Tuhan dan bergerak-bergerak menari-nari untuk kemuliaan Tuhan. Padahal itu kan alam semesta, bukan manusia. Tapi dilambangkan dan disimbolkan bahwa ini loh seluruh semesta alam itu memuji-muji Tuhan. Nah, itu artinya apa? Bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan manusia dengan cara apa? Yang satu dengan cara semesta natural dan manusia semua bisa ngerti ini dan yang satu adalah supranatural, wahyu umum. Dan hanya orang-orang hatinya diubah yang bisa menerima ini. Yesus mati di kayu salib dan kita tahu bahwa darahnya adalah darah yang menebus kita dan kita percaya dan kita kemudian sungguh-sungguh bisa berdoa dan menerima ini. Dan itu khusus. Jadi orang-orang yang lain yang menerima wahyu umum nggak bisa terima kita. Kita bisa terima mereka, mereka nggak bisa terima kita. Karena ada hati yang ditutup, hati yang diselubungi dengan apa? Dengan tadi itu, dengan dosa-dosa mereka yang menciptakan Allah-Allah, ilah-ilah, agama-agama, iman-iman, kepercayaan-kepercayaan yang palsu itu. Dan di sini Jonathan Edwards mengatakan bahwa kalau Allah tidak berkomunikasi dengan kamu, maka tidak ada pengetahuan di dalam hidup kamu, baik umum maupun khusus. Nah, sedangkan Cornelius Van Til mengatakan ontologi Kristen tidak bisa dipisahkan dari wahyu. Jadi kalau kita mengatakan, oh saya nggak mau, saya ingin filsafat saja, saya nggak mau firman Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kenapa nggak bisa? Karena kebenaran iman itu mendasari dari seluruh kebenaran. Jadi semua kebenaran adalah kebenaran dari Allah. Kebenaran dari Allah adalah kebenaran bagi semuanya. Jadi orang siapapun kalau mereka punya hati nurani, punya bibit keilahian dalam dirinya, dia pasti akan mengenal Allah. Nah, pengenalan akan Allah ini tidak pernah menyelamatkan mereka kalau mereka tidak mengenal Allah yang menebus dosanya. Ini inilah kuncinya. Jadi kalau saya boleh nggak Pak saya katakan bahwa ya orang Kristen sama aja ke kota Roma banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi semua agama baik, semua agama menuntun kita ke keselamatan. Jawaban kita tidak. Kenapa tidak? Karena hanya di dalam Kristus yang mengatakan akulah jalan, satu-satunya jalan, akulah kebenaran, satu-satunya kebenaran, dan akulah kehidupan keselamatan. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada nama lain
Kisah 4 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 5 dan 7 sampai 7. Dan hanya dialah yang ditinggikan dan tidak ada nama lain. Jadi Thomas Aquinas membuka bahwa yang umum itu bisa memiliki relasi dengan yang khusus. Tetapi yang umum itu hanya mengenal Allah dan tidak pernah mengenal akan Kristus. Dan Jonathan Edwards mengatakan bahwa komunikasi itu Allah berkomunikasi dengan manusia secara umum, secara penciptaan, hati nurani, dan semuanya, secara hukum-hukum yang ada. Tetapi Cornel Van Til mengatakan kalau seluruh pengetahuan itu tidak berdasarkan firman Tuhan, maka itu pengetahuan yang akan menghakimi kamu. Jadi Taurat akan menghakimi kamu. Filsafat pengetahuan kebenaran umum itu akan menghakimi kamu. Karena mereka menunjukkan, mereka itu bayangan, wujudnya itu adalah kebenaran di dalam Kristus. Jadi seluruh kebenaran itu akan masuk dan kemudian bersumber lagi kembali kepada sumbernya. Ad fontes, sumber, kembali pada sumbernya. Ad fontes itu kembali pada sumber. Bahasa Latin ya, ad fontes. Ya, oke, secara relevansi praktis sekarang ya. Secara praktis, bagaimana kita melihat hal ini, menanggapi akan hal-hal seperti ini ya, relevansi secara praktis, konsep-konsep keberadaan yang penting dalam doktrin yang ada dalam doktrin 9 doktrin Kristen itu ya. Jadi mulai doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin keselamatan, doktrin tentang malaikat, doktrin tentang eskatologi, soteriologi, kristologi, pneumatologi, dan doktrin tentang pengudusan, pembenaran, dan banyak yang lain. Nah, saudara, itu semuanya merupakan satu wujud relasi yang berkaitan dengan filsafat, khususnya filsafat ontologis. Dan ini penting sekali ya. Oke, nah sekarang kita masuk ya. Nah, kita nanti di kelas apologetika kita membahas secara khusus tentang degree of God ya setelah ini. Oke, nah di sini saya minta kalian membaca Roma pasal pertama yang tadi ya. Roma pasal pertama, ya, Roma pasal pertama ayat yang ke-18 sampai ayat 32. Ya. 18 ayat ke 32. Nah, buat refleksi renungan, saya tentukan ayatnya ya, supaya semua fokus ke sana. Ayat yang ke-28, refleksi ya, renungan, ayat 28. Kalau kalian bisa membuat itu dengan cepat, di kelas ini juga bisa, nggak sampai 5-10 menit, nanti kan ada istirahatnya. Istirahatnya kita agak panjang sedikit ya, karena saya harus telepon seseorang. Nah, kita akan melihat bahwa dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-28, saya bacakan ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Jadi mereka mengatakan, enggak perlu, enggak wajib, enggak harus, enggak mutlak mengakui Allah itu. Dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Apa ini pikiran-pikiran terkutuk? Dikatakan di sini kan, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, tidak waras, dan betul-betul itu kelakuan yang begitu hina. Ya, 29. Ini yang tidak pantas itu, yang terkutuk pikiran itu apa? Nah ini, ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Lalim itu artinya apa? Orang-orang yang tidak memiliki hukum etika dalam hidupnya. Jadi free sex diperbolehkan. Dan hal-hal yang bersifat kekudusan itu dianggap nggak ada. Sakralisasi itu nggak ada. Jadi apa? Jadi sekularisasi. Sekuler. Sekuler itu sekuler ya. Sama dengan dunia. Kalau kita sakral, itu betul-betul sakral, itu betul-betul kudus, suci. Nah, itu nggak ada. Diganti apa? Yang sekuler. Ya nggak apa-apa. Kalau pacaran itu ya ya kalau kita suka sama suka, ya kita berhubungan suami istri, ya nggak apa-apa. Dan ada pendeta yang mengatakan, ya nggak apa-apa asal kita belum dalam pernikahan, ya
boleh dilepaskan itu. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita menjadi orang yang terkutuk pikiran kita. Kenapa? Karena yang harusnya tidak boleh, yang ditentang dan kemudian dikatakan ini kekejian bagi Tuhan. Dan kamu lakukan, dunia roh juga sama. Jadi kalau ada pendeta-pendeta mengajar tentang dunia roh, roh-roh jahat ketemu dengan setan, saudara, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan kita mengajar berhubungan dengan dunia kejahatan. Apalagi menakut-nakuti orang. Jadi kalau kita mengajar, kalau saya mengajar malaikat, angelologi gitu kan, tentang doktrin malaikat, saya mengajarkan Lucifer. Saya tidak pernah mengajarkan Lucifer dan kemudian mengajak orang percaya Lucifer. Nah, saudara, kalau saya sampai memberikan pengajaran itu, terkutuklah orang-orang mengajar supaya orang memuji, menyembah Lucifer di situ. Jadi berhubungan pun kita melarang itu, apalagi ngobrol dengan Lucifer. Di mana? Di Starbucks. Saya ngobrol, Pak, di mana? Di KFC. Ada orang ngomong gitu, saya pikir, ini waras nggak ya? Nah, itu dikatakan teologi yang tidak waras. Dikatakan di sini, penuh dengan kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki. Nah, kalian kalau di asrama, di kamar gitu, saling dengki semua. Nah, itu hati-hati. Itu hal-hal yang terkutuk itu sedang sedang apa ya? Sedang mengkamiri kita, mempengaruhi kita. Jadi jangan sampai kita memiliki hati yang dengki, dendam, dan kemudian kita yang salah apalagi. Kalau orang yang salah kan kita bisa mengampuni kan. Tapi kalau kita yang salah kita dendam, wah itu kita menjadi orang jahat sekali. Kenapa? Yang salah kamu kok kamu yang dendam gitu. Nggak boleh. Harusnya yang salah dia kamu ya bisa dendam bisa karena sakit hati kan. Tapi itu pun tidak diperbolehkan. Dikatakan dendam, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Gila ini. Ini manusia sempurna dosanya. Ada manusia seperti ini? Ada, Saudara. Orang-orang di penjara yang dihukum mati itu kan banyak yang seperti ini. Bunuh orang, perkosa orang, rampok orang. Wah, bunuh orang itu nggak pernah merasa bersalah. Senang dia. Bunuh orang itu senang. Kerajingan bunuh orang. Di Amerika ada orang orang penjahat yang bisa membunuh hampir 60 orang. Bayangin kalau satu orang dihukum 20 tahun. Kalau 60 berarti berapa itu? Dia harus dipenjara mungkin bukan hanya seumur dia gitu ya. Seumur hidup enggak. Bahkan sampai anak cucunya pun itu ratusan tahun itu hukumannya. Enggak akan bisa itu menanggungnya. Nah, ini di sini ya. Oke, yang terakhir. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, mereka tahu hukum Allah, mereka tahu etika, mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu hukum kasih Kristus, mereka tahu. Tapi orang-orang dalam gereja ini tetap mereka tumpul kebu, tetap mereka itu berdusta, tetap mereka dengki, tetap mereka saling gigit menggigit. Nah, itu adalah orang-orang yang sempurna masuk dalam murka Allah. Orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja dikatakan melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan semua orang yang seperti dia dan mengajak orang melakukan seperti dia. Jadi nular, merambat menular. Dan semua, saya pernah satu keluarga saya tanya, ya. Pertama saya tahu itu dari adiknya. Kenapa kamu merokok? Ya diajari kakak saya, koko saya katanya. Terus saya tanya kokonya, kenapa kamu merokok? Ya koko yang ngajari. Empat orang ini diajari koko-kokonya dan betul koko yang paling atas yang kelima ya, kamu ngajaran merokok. Terus saya tanya, kamu nggak ngerokok dari mana? Diajari adiknya papa. Eh, pamannya. Oh, pamannya dari siapa? Pamannya. Nah, pamannya dari siapa? Pamannya gitu. Jadi dosa itu merambat dan turun temurun dosa itu. Kebaikan nggak bisa turun temurun, keselamatan nggak bisa ada keturunan keselamatan nggak ada. Tapi kejahatan itu turun, turun. Dosa itu turun, merambat semuanya. Kebaikan nggak bisa. Kebaikan itu satu pribadi dengan Allah dengan hubungan pribadi. Kalau tidak berhubungan pribadi, kita nggak bisa benar. Oh, saya dibenarkan ke papa saya pendeta. Ya nggak bisa. Papamu benar pendeta masuk surga, diselamatkan. Terus otomatis kamu nggak bisa. Kalau dosa itu bisa nurun.
Tapi kebenaran itu harus dengan pematahan dan pemutusan seluruh itu secara pribadi. Jadi tidak ada keselamatan rombongan jemaah, nggak ada. Udah kita bareng-bareng aja dibaptis supaya selamatnya bareng gitu, nggak ada. Keselamatan itu hati kita dengan hati Allah, pribadi dengan Allah, dan bukan karena mamanya, karena papanya, kakeknya gitu. Oh, ini papa saya, engkong saya itu udah pendeta, Pak Gong. Ini papa saya pendeta. Terus saya juga mau sekolah pendeta. Pasti saya diselamatkan. Saya katakan, ajaran dari mana? Nggak ada itu. Ya, oke. Jadi hari ini kalian merenungkan Roma pasal 1, khususnya ayat 28, ya. Khususnya ayat 28. Renungkan apa yang ada dalam hidupmu. Apakah saya mirip dengan yang diceritakan dalam Alkitab ini? Apakah saya ada kedengkian? Nah, surat itu buat refleksi. Terus kemudian apa yang harus kamu kerjakan di masa depan bersama dengan kuasa Tuhan itu? Kamu sudah dijamin bahwa dosa itu tidak lagi bertahta dalam hidup. Dosa itu harus takluk dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu ya. Jadi singkat aja seperti biasa. Oke, ada pertanyaan?